Shalom, bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan dalam ibadah. Sekalipun sebagian dari kita masih harus melaksanakan ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah saat ini kita merayakan Hari Pertanian GKE dan bersama juga merayakan persekutuan kita sebagai gereja anggota United Evangelical Mission atau UEM yang kita rayakan dengan sebutan UEM Sunday, sekaligus perayaan 25 tahun persekutuan internasional UEM. Kita bersyukur kepada Allah untuk warisan Kristen dan perjalanan bersama. Dalam Kristus tidak ada gereja yang besar atau kecil, gereja yang kaya atau miskin, gereja kota atau desa. Kita semua adalah gereja yang merupakan tubuh Kristus, dipanggil bersama untuk melayani dan memberkati dunia ini. Marilah kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan pujian dari NKB nomor 3 ayat 1 sampai 2. Terpujilah Allah. Jemaat diundang berdiri. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas pembimbing kita minggu ini tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 12 yang bunyinya demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik.
masuk pada pengakuan dosa dan berita anugerah. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengaku di hadapan Tuhan dalam doa kita. Mengaku bahwa kita telah gagal melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami menjalani kehidupan ini seakan-akan Engkau tiada, sehingga kami jatuh ke dalam dosa dan tidak dapat menjadi saksi bagi Kristus, sehingga orang lain menjadi sulit percaya kepadamu karena kelalaian kami sebagai pengikut-Mu. Kami melakukan kehendak kami sendiri dan secara sengaja melupakan orang yang sedang membutuhkan. Seringkali kami melukai sesama kami dan tidak sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian. Kami terdiam melihat ketidakadilan terjadi di tengah-tengah kami. Kami gagal menunjukkan kasih sayang bagi orang yang menderita. Mereka yang menjadi korban, tertekan dan terpinggirkan. Kami meninggalkan hal-hal yang seharusnya kami lakukan, tetapi melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Ampunilah kami dari sifat hanya peduli kepada diri kami sendiri, kesombongan, kecemburuan yang menjauhkan kami dari persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Kami memohon ampuni kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan berita pengampunan dosa bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah berita anugerah yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-11 tertulis demikian. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita hari ini tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 dengan perikop Daud diurapi menjadi raja. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati."
Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, firman-Mu menuntun kehidupan kami dalam hari-hari hidup kami dalam dunia ini. Kami memohon ya Tuhan, firman Tuhan yang telah terbentang di hadapan kami, ini menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami, dalam kami menapaki kaki kami dalam dunia ini. Semuanya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah bagi kami bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Markus pasal 4 ayat 30 sampai ayat 34 dengan perikop perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau memilih sesuatu, pada umumnya banyak orang seringkali lebih memilih sesuatu yang besar. Taruhlah dalam memilih buah atau memilih suatu barang atau memilih sebuah rumah dan sebagainya. Ini relatif. Pada umumnya orang mungkin akan lebih memilih sesuatu yang besar. Nah, malah tidak sedikit orang yang mengabaikan dan meremehkan hal-hal yang kecil karena pilihannya lebih cenderung kepada pilihan yang besar. Padahal saudara-saudara, belum tentu juga yang kecil itu tidak berarti. Contohnya, kalau uang recehan bisa berserakan di mana-mana, ada di lantai, ada di atas meja, ada di bawah meja, ada di halaman, ada di dapur, ada di tempat bawang. Gitu ya. Tapi kalau uang-uang yang besar pasti akan disimpan sedemikian rupa, bahkan mungkin tahu hitungannya berapa.
Padahal saudara-saudara, untuk membeli sesuatu kurang 500 rupiah saja kita tidak akan bisa membeli barang itu. Maka kita akan mencari uang yang nilainya sangat kecil itu untuk menggenapi nilai sesuatu sehingga ia bermakna. Oleh karena itu jangan abaikan atau jangan remehkan sesuatu yang kecil. Karena bisa saja yang kecil itu mempengaruhi nilai yang sangat besar. Nah saudara-saudara, demikian halnya biji sesawi. Seberapa besar sih biji sesawi itu? Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa ukuran biji sesawi itu hanya kurang lebih 1 mm atau setitik saja, sangat kecil. Tetapi tahukah saudara bahwa biji sesawi itu bisa menjadi pohon yang sangat besar, yang ukurannya bisa 3.000 kali lipat dari biji sesawi atau bisa kurang lebih 3 meter tingginya dari biji sesawi yang hanya setitik. Kenapa bisa demikian saudara-saudara? Kenapa yang tadinya hanya setitik bisa sangat tinggi dan besar? Saudara-saudara, ya karena biji sesawi itu memiliki kehidupan untuk dapat bertumbuh. Ia mengandung vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K. Ia juga mengandung protein, energi, karbohidrat, lemak, kalsium, zat besi, magnesium, potasium, sodium, zinc, dan lain-lainnya. Sangat lengkap, dan kalau kita pergi ke apotik untuk membeli vitamin-vitamin ini kita harus punya uang yang cukup banyak untuk bisa memperoleh semua vitamin itu. Nah saudara-saudara, yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pohon yang tadinya kecil di saat sudah menjadi pohon yang besar bertumbuh, ia menjadi pohon yang berdampak. Memberikan perlindungan, memberikan keteduhan dan kedamaian bagi sekitarnya, dan bahkan burung yang bersarang padanya akan memperoleh manfaat yang sangat luar biasa. Yang tadinya kecil menjadi pohon yang sangat besar. Biji sesawi inilah yang Yesus gunakan sebagai perumpamaan tentang kerajaan sorga. Gereja yang besar tidak bimsalabim menjadi gereja yang besar. Ia bermula dari gereja yang kecil, mungkin ia hanya beribadah di rumah ke rumah, mungkin mereka hanya menggunakan tempat yang kecil dengan jemaat yang sangat sedikit. Tetapi apabila ada pertumbuhan rohani yang sangat kuat di dalamnya, bukannya tidak mungkin gereja yang tadinya kecil menjadi gereja yang sangat besar, yang sangat kuat dan terus bertumbuh maju pesat. Namun bila di dalamnya tidak ada kehidupan, maka ia tidak akan dapat bertumbuh. Begitu juga saudara-saudara dengan diri kita. Bila ada roh Allah dalam diri kita yang menjadi sumber kehidupan bagi setiap orang yang percaya, maka kita akan terus bertumbuh. Semakin kita mengasihi, semakin kita mengampuni, semakin kita berhikmat, semakin menjadi berkat dalam kehidupan kita ini. Tidak semakin membenci, tidak semakin menjadi batu sandungan, tidak menjadi orang yang sombong dan lain sebagainya, tetapi semakin bertumbuh dan berdampak baik. Karena semakin berusia kita ini saudara-saudara, maka kita harus semakin bertumbuh dan berdampak. Dan berdampaknya, karena dampak ini ada yang berdampak negatif, ada juga yang berdampak positif. Tetapi semakin bertambahnya usia, maka seharusnya seseorang itu semakin berdampak positif, semakin berdampak baik dalam kehidupannya. Seperti yang saya katakan tadi, semakin mengasihi, semakin menyayangi, semakin mengampuni, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita juga merayakan Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis dan Hari Unitat Evangelical Church atau yang disebut dengan UEM. Kita bersyukur kita menikmati hasil pertanian yang terus Tuhan izinkan untuk terus menghasilkan di tanah kita. Kita juga bersyukur atas pertumbuhan gereja-gereja yang ada di dalam dunia ini yang meski dibabat semakin merambat. Semuanya hanya bersumber pada Roh Allah yang memberikan pertumbuhan itu. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita hidup memberikan makna.
Semakin bertambah usia, ayo kita semakin mengasihi. Semakin bertambah usia, ayo kita semakin dewasa. Semakin bertambah usia, maka semakin kita mengampuni, semakin kita melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Semakin berdampak baik. Kiranya Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu hati dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita sekaligus doa mempersiapkan kita untuk memberikan persembahan. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama. Ajarkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Hidup berdampak baik bagi setiap orang yang berada di sekitar kami, baik juga bagi diri kami, terlebih-lebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, dalam syafaat ini kami berdoa dalam kehidupan kami di tengah-tengah pandemi ini untuk dapat memutus mata rantai virus corona dan kehidupan tatanan baru serta upaya yang dilakukan untuk ketahanan pangan. Kami berdoa untuk gereja anggota UM dan pelayanan GKE serta Sinode Umum GKE yang ke-24 yang akan dilaksanakan di Kuala Kurun dalam beberapa waktu ke depan. Kami juga berdoa untuk lembaga pendidikan GKE yang bergerak di bidang pendidikan pertanian yaitu SMK Agrikarya di Tumbang Lahang dan juga Yayasan Pendidikan Unkrip di Palangkaraya. Kami berdoa bagi warga jemaat GKE yang mengabdikan diri dalam bidang pertanian dan apapun profesi dan pekerjaan umat-Mu, kiranya hidup mereka semakin diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi daerah kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, secara khusus jemaat yang ada di Getsemani, baik jemaat yang beribadah di gereja maupun jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Kami memohon kasih setia Tuhan, rahmat dan berkat Tuhan, damai sejahtera, kebahagiaan dianugerahkan dalam kehidupan umat-Mu. Apapun yang dikerjakan, dilakukan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan, dambakan, cita-citakan, impikan dalam hidup mereka diberkati pula oleh Tuhan. Apapun yang menjadi gumul juang mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberikan jalan keluar. Dan hidup kami dalam setiap keadaan, kami mempermuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur atas setiap berkat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dalam kesempatan ini, kami hendak memberi dengan hati yang ikhlas untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Pakailah persembahan kami ini untuk pelayanan di tengah-tengah dunia ini, secara khusus pelayanan di tengah-tengah jemaat GKE Getsemani. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan doa kami ini bersama dengan hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya pada persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Dengarkanlah nas pengantar persembahan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecil
Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 21 sampai ayat 22. Mari kita memuliakan Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 335 dan seterusnya sementara persembahan dikumpulkan. Manusia yang meluku. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, saudara-saudara, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat dari kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan